kisah Ibrahim dan Ismail akan selalu hadir dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Ibrahim sebagai seorang bapak, saya sebagai seorang bapak, suami ibu sebagai seorang bapak merupakan fotokopi dari Ibrahim. Anak-anak ibu merupakan fotokopi dari seorang Ismail. Permasalahannya, apakah kita mampu meniru kesabaran, keikhlasan, keimanan dari Ibrahim dan Ismail? Lama Nabi Ibrahim kagak punya anak. Ibrahim gak pernah ngeluh, Ibrahim gak pernah gerutu, bahkan dia senantiasa berdoa dengan ratapan yang sangat indah diabadikan oleh Allah di surah As-Saffat oleh 100. Rabbi habli minas sholihin, anugerahkan saya Allah anak yang soleh. Ibrahim seorang nabi, seorang rasul. Andai beliau minta gunung emas, pasti dikasih sama Allah. Andai beliau minta kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman, pasti dikasih sama Allah. Bukan itu yang diminta sama Ibrahim. Ajaran kita umat dari baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena nasab Rasulullah bersambung dengan nasab Nabi Ismail dan kemudian kepada Nabi Ibrahim. Kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita kan salah. Doain anak kita nak biar kamu jadi orang yang betul sukses, orang kaya, pengusaha, menjadi pejabat. Bu, benar anak kita akan tumbuh menjadi orang hebat, menjadi penguasa dunia, peraih kehebatan dunia. Dia punya rumah, dia punya mobil, punya duit banyak. Lalu ibu dapat apa? Anak ibu jadi pejabat, ibu dapat apa? Anak ibu punya rumah sampai 10, ibu dapat apa? Anak ibu punya duit banyak, ibu dikasih berapa? Bu, ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang tua kita jalanin. Apa itu? Kita kasih perlindungan. Ibu melahirkan dia, ibu jaga dia, ibu besarkan dia, ibu rawat dia, ibu kasih dia pendidikan yang terbaik, ibu berikan dia semua fasilitas yang dia inginkan. Hak kita mana? Selama ini kita cuma dituntut kewajiban, hak agak diterima, nggak seimbang, nggak balance, kagak enak. Maka sadar diri semuanya. Kira-kira dilihat urut gak? Ini orang sebenarnya sama kagak ya. Pakai baju cuma ada tangan sebelah doang, yang sebelahnya kagak ada, bagaimana coba? Pakai baju tangan panjang, yang panjang sebelah doang, yang sebelahnya persingkat begini. Cakep gak lihatnya? Bu, kalau seimbang kan enak, jadi kata wah kelihatannya cantik nih, ganteng. Kacamata ada kacanya sebelah doang, bagaimana coba? Bu, nggak enak. Bu, hak yang harus kita terima Allah ajarkan di surah Al-Isra dari ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya apa kata Allah? Waghfir lahum janaha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waghfir lahum, rendahkan dirimu kepada orang tuamu. Lahuma, andaikan Allah bilang berarti itu saja, maka Allah mengatakan waghfir laha. Kalau kepada ayat dua waghfir lahu, ini lahuma berarti kedua-duanya, ibu dan bapak kita. Minat dzulli minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Waghfir lahu janaha dzulli minar rahmati, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Selama ini bagaimana anak kita seperti tadi? Cuek bebek, dipanggil Aisyah, Isya, lu kira kalau Isya pengen jawab apa sih nenek cerewet banget mulutnya, enak gak gitu ibu? Enak gak? Bukan jawaban yang cakep, yang manis, malah kita bisa betah. Nah, kalau beli cabai yang besar, jangan sendiri. Ini bukan katanya, fakta yang terjadi. Saya lihat di sekitar lingkungan saya seperti itu. Ya Bu, anak kita sibuk dengan game-nya, handphone, media sosialnya. Akhirnya lupa. Yang lucu memprihatinkan itu handphone kita yang beliin, paket data kita yang beliin, wifi-nya kita yang bayar tiap bulan. Secara langsung kita jurusin anak-anak kita. Ibu sibuk majelis taklim, anak ibu sedang melihat pornografi. Lagi-lagi sekarang Twitter baru ditutup, kamu komen sama Kominfo. Gara-gara apa Bu? Bu, kita ngeri azab Allah akan turun. Bu, kita ngeri tsunami akan sampai ke kita.
Bu, Makanya kita beruntung kalau banyak yang pada takbir, kalau banyak yang pada pikiran. Apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 3, ayat 33? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan pernah menurunkan azabnya selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tak akan pernah menurunkan azabnya selama umatmu masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, ibu berapa tahun tinggal di Bekasi? Berapa tahun, Bu? Saya mau nanya, pernah nggak ngerasain gempa bumi? Maksudnya Bekasi jadi pusat gempa bumi, pernah nggak? Pernah nggak Jakarta jadi pusat gempa bumi? Bu, banyaknya majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis taklim. Bu, coba dengerin begitu nanti suara ada berkemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah bersahutan di blok F. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Blok H menyaut, Asyhadu an la ilaha illallah. Blok G menyahut, Nurul Huda menyaut. Kemudian, Bu, aduh banyak banget di sini. Bukankah sambutan yang sangat indah? Bagaimana Anda akan nyampe? Cobalah ibu jalan-jalan ke daerah. Kenapa sering terjadi gempa bumi, tsunami, puting beliung? Jarang banget suara Anda. Makanya bersyukur kita. Banyak orang yang beristighfar. Ini Allah yang jamin, Bu. Ada di surat Al-Anfal ayat 33. Jelas ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan pernah menurunkan azabnya selama umatmu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Nah, Mama nggak peduli kamu nggak bisa komputer, Mama nggak peduli kamu nggak bisa bahasa Inggris, Mama mau kamu bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kenapa? Nanti saat Mama mati, siapa yang jadi Mama? Nanti saat Mama mati, siapa yang akan jadi imam jenazah Mama? Nanti saat Mama mati, siapa yang akan mengajarkan Mama? Masa bahasa Arab? Ada orang mati, langsung dinyanyiin. Bu, langsung dinyanyiin. Bu, hutannya malam, masuk. Bu, jangan dicekek kan? Bukankah ketika kita sedang sakratul maut yang kita cari surah Yasin, Waqiah, Ar-Rahman? Bu, begitu kita sudah jadi mayat, Bu, kita tertuju kaku. Bukankah di samping kita adanya Al-Quran? Al-Quran. Yang takjiah mungkin gak mau baca Quran. Kenapa ya? Karena ada demam darah. Padahal itu isinya gede, 5.000. Bu, dan itu bukan buat kita. Bisa jadi diambil ahli waris kita, jangan orang mati dia. Bu, ya Bu. Ini kita punya anak kita gak bisa ngaji, bingung mau baca apa. Giliran takziah karena gak bisa ngaji, bacanya surah Yasin. Yang dibaca bukan Arabnya, terjemahannya tulisan Latin, tulisannya Ya A S I I N, dibaca Ya A S I I. Ya ini jangan mana saya bingung. Bu, yang dibaca Latinnya bukan Arabnya. Bu, berantak kita. Pada dia yang menambi wal walidatu allati ta'timi auladahum al-Qur'an lahum thawabul 'azim. Orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Qur'an buat anak-anaknya, kedua-duanya dapat pahala yang sangat besar. Awil itu lebih dahsyat daripada akbar. Kalau akbar berarti tidak terlalu gede, tapi kalau sudah awil lahum thawabul 'azim, dahsyat banget. Mana buktinya? Bu, yang hafal Al-Qur'an anaknya, yang terima duitnya siapa? Maknya. Yang hafal Al-Quran anaknya, yang gratis haji dan umrah siapa? Ma bapaknya. Apa ini gak cukup bukti fakta buat kita? Kenapa kita bangga anak kita jadi pengusaha miliarder? Emang ibu dapat apaan? Ada gak jaminan di hari tua kita gak tersetruk? Gak ada, Bu. Hari ini yang kita makan, yang kita minum semuanya zat kimia. Bagaimana kalau kita setruk? Bu, alangkah indahnya di saat itu tiba nanti. Hari ini kita masih bisa makan minum sendiri, cebok sendiri, bensin bakal sendiri. Nanti di hari tua belum bisa.
Bu, saat itulah anak kita akan tampil. Bu, izinkan aku yang membersihkan kotoran. Dulu saat itu aku kecil, aku yang membersihkan kotoran aku. Bu, izinkan aku yang menyuapi makanan dan minuman ke mulut kamu, karena dulu kau yang menyuapi dan meminumi aku makanan dan minuman. Izinkan hari ini aku yang akan mendorong kursi rodamu agar kau bisa melihat dunia. Kenapa? Dulu kau ajarkan aku berjalan tidak yang lucu. Hari ini berapa banyak orang tua yang menjadi budak anak-anaknya, ngepel bekas telapak kaki cucu menantunya dan anak-anaknya, mencuci piring bekas makan cucu anak dan menantunya. Banyak kan? Di hari tua masih antar jemput cucu. Tiba-tiba nenek-nenek datang, Pak Ubay masih ingat nggak rasanya? Ya Allah. Nenek-nenek harusnya di rumah itu dijiran, istighfar, baca Al-Quran, itu masih antri di cucunya. Dari dalam yang seperti bebek ibu. Ya Bu, ya Allah, kamu ibu mau senang, udah bawa kuburan, udah usia senja, udah waktunya mempersiapkan bekal. Ini semua bekal dunia, tuh makanan, kendaraan, rumah, bekal dunia. Begitu kita masuk ke alam kubur, bekalnya udah beda. Ini kita kagak bawa, kita nggak butuh air, dibawain air bergalon-galon, dikasih uang triliunan, tidak bakal manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu gak ada manfaatnya harta dan keturunan illa kecuali yang manfaat man atallaha biqalbin salim, dia yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ibu, maka anak yang soleh akan merawat kita, menjaga kita. Dan hari ini banyak anak yang mampu hafal di luar kepala, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi nggak mampu mengucapkan doa ini, nggak mampu mengangkat tangannya buat doa ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan media sosialnya, karena dia sibuk dengan teman-temannya. Dia takut 10 orang kumpul semuanya nunduk. Kirain diri dan tahu dia sibuk sama handphone. 10 orang kumpul begini, semuanya nunduk, ngapain? Jadi apa dulu nanya, Bu, ibu tinggal di mana, dari mana? Semua nanya, terjalin silaturahmi. Ingat ya dulu. Sekarang sibuk, Bu, nggak mampu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Bu ya, maka ini orang kalau minta harta, kalau minta kerajaan, karena semua akan ditinggalin. Yang diminta adalah Rabbi habli minas salihin. Fabasyarna bi ghulamin halim. Maka dia nanti punya anak dikasih kabar sama Allah bahwa dia mendapatkan anak yang soleh, anak yang cerdas. Begitu anak yang dinanti ibu datang. Falamma balagha sa'ya, ketika anaknya sudah sampai usia usaha, udah jadi anak muda yang tampan dan perkasa, datanglah teguran Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, saya mimpi, kata Nabi Ibrahim, 3 kali mimpinya sama begitu juga. Disuruh bikin leher kamu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut kamu? Ini Allah ngajarin, Bu, utang-utang orang tua jangan otoriter, jangan sok, jangan semuanya kita ajak anak kita ngobrol, ajak anak kita bercanda, ajak anak kita musyawarah. Kenapa? Beda kepala, beda cara pandang, beda pemikiran. Mah, aku maunya sekolah di sana, kasih arahan. Nah, kalau kamu sekolah di sana, nanti karena agamanya kurang, mama khawatir. Nah, nanti ke depan kamu gak bisa menjaga diri, kamu gak ngerti bagaimana cara rawat mama. Bu, dengan hal seperti ini, saya titip 2 anak saya. Anak pertama, anak kedua, saya punya anak 3. 2 orang sekarang di pesantren di Cirebon. Bu, siapa yang pengen terpisah dari anaknya? Anak yang saya rawat, saya jaga, saya kasih makan, apa yang dia minta saya kasih. Hari ini terpisah jauh. Bu, rindunya enggak alam kepala, Bu. Tetes air mata hanya bisa pada potretnya. Gak apa-apa, hari ini saya tahan kemingguan, saya tahan air mata bersama istri saya, daripada nanti 20 tahun, 30 tahun saya akan menangis merana dengan kenakalan anak saya, dengan kegamputan anak saya. Buat apa, Bu? Saya pengen nanti saat saya mati, dia yang menjadi sholat jenazah saya, sholat jenazah istri saya. Bu, saya sering diundang untuk jadi imam sholat jenazah. Saya diundang, anaknya malah duduk di teras. Apakah gak miris, Bu, kita punya anak seperti ini?
ayah pengen nanti kamu yang membacakan Al-Quran di atas musala ayah, di atas musala ibu. Ayah pengen hari ini ayah bisa jaga Rabbik firli wali walidayya untuk nenek kamu, untuk kakek nenek kamu yang sudah wafat. Tapi bagaimana saat nanti ayah wafat, siapa yang akan menjaga Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Karena doa ini Allah yang ngajari, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra ayat 24. Nanti kalau ayah mati, siapa yang akan membaca meneruskan doa ini? Kalian. Tapi saat kalian sudah mati, lalu siapa yang akan meneruskan mewariskan doa ini? Cucu ayah nanti. Agar kamu ngerti bagaimana cara mendidik cucu ayah nanti. Cucu ayah mati, cucu ayah punya anak namanya Cicit. Dia ngerti bagaimana cara mendidik anaknya agar Rabbik firli wali walidayya terus berjalan. Bu, kita hidup cuma 80 tahun paling lama di dunia. Yang udah mati 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sampai wayang ini sampai sekarang belum tahu kapan kiamat datang. Bagaimana kalau nanti mereka mendapatkan siksa azab kubur? Kita masih di atas dunia loh. Kita masih di atas tanah. Sebelum kita masuk ke kuburan, siapin bekal kita. Sholat kita diterima, belum tentu. Puasa kita diterima, belum tentu. Jangan cuma mengguguri kewajiban, tapi dijamin amanah 3 yang akan terus mengalir pahalanya. Apa di antaranya? Ilmun yuntafa'u bihi, shadaqatul jariyah, ilmun yuntafa'u bihi. Ini yang paling penting. Waladin shalihin yad'u lahu, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya sampai kapanpun akan terus mengalir. Tunggu. Dunia bakal kita tinggalin, namun bakal di akhirat kudu kita siapin. Paling kagak kita punya anak, dikasih kebahagiaan dengan anak, didik anak kita agar bisa menjadi penerus yang akan mengalirkan pundi-pundi pahala meski kita sudah jadi tulang belulang. Lampak nungguin hari kiamat. Kita nggak tahu kapan kiamat tiba. Bagaimana kalau nanti di saat penantian digedikin kita, dalam kuburan kita yang dipiatu, seorang diri, anak yang kita banggakan kagak mau nemenin, suami yang katanya cinta sehidup semati selesai sampai di situ menghadap kepada Allah sendirian. Ayat sekali lagi, ibu, anak yang soleh dengan mantapnya menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, if'al, kerjakan ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ayah bunda, biarlah hari ini aku terpisah jauh dari kau ayah bunda, agar aku mengerti bagaimana cara memuliakan kau ayah bunda, agar aku mengerti bagaimana cara memberikan kau yang terbaik. Karena setiap orang tua mendambakan punya anak, dan setiap orang tua mendambakan punya anak yang baik. Doanya Allah yang ngajarin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Kita minta anak kita jadi qurratu a'yun. Bu, sedep di badan mata, kagak nyewatin, kagak ngeselin. Sekarang ini kebanyakan ngeselin, Bu, nyewatin. Ya Bu, ini kita masih kelihatan, jasad kita masih kelihatan, sering dicuekin. Bagaimana kalau nanti kita udah masuk ke dalam tanah, apa dia ingat sama kita? Jangan-jangan ingatnya cuma badan kita doang, sama kendaraan kita, sama duit kita, sama rumah kita. Banyak kali gitu. Banyak banget. Maknya, bapaknya masih berbujuk kaku, anak udah nasa bolong, berebut benda harta warisan. Kalau seperti itu bukan anak yang salah, Bu, kita orang tua yang salah dalam mendidik anak-anak kita. Ayat sekali lagi, ajarin anak kita Al-Quran. Bu, ajarin anak kita ngaji, ajarin anak ibu Al-Quran. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya bisa ngaji kerjanya di mana? Bu, dulu waktu saya kerja di pabrik, saya pikir kalau saya kerja di pabrik, saya cukup, anak saya bisa nyusu. Terbalik, saya bawa ijazah, saya galak pelaku. Begitu saya terjun ke dunia pendidikan, beruntung saya pernah ditaruh di pondok pesantren sama ayah saya. Bu, saya bersyukur pernah dititip di pondok pesantren, diajarkan Al-Quran sama orang tua saya. Tiba-tiba, dulu saya capek cari kerjaan, sekarang Bu, kerjaan yang datang menghampiri saya. Bukan amin, udah terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Amplop belum sobek. Ada isinya. Ada apa lagi yang dia? Lagi dari sekolah. Boleh dibagi Pak Ustaz. Buat yang bek. Pertanyaannya itu Pak Ustaz. Dulu bingung nyari kerjaan nggak mau nerima perusahaan. Sekarang majelis taklim minta, masjid-masjid minta, ada orang acara pitanan minta, ada orang acara akekahan minta, kan duit mulu itu. Agak punya kebun pisang nyampe, agak punya kebun jeruk nyampe, nggak punya anggur gratis lagi. Masya Allah. Perusahaan disiapin sama Allah. Kita jaga Al-Quran, Al-Quran menjaga kebutuhan kita. Allah siapin kebutuhan kita. Jangan takut, ibu nggak bakal susah, nggak bakal kebelangsak bu. 2 orang anak saya di pondok pesantren, jatah dia aja per bulan 3 juta. Bu, cicilan mobil saya 2,5 juta udah berapa? Pak, harus seperti banyak ya. Bu, total perusahaan 15 juta. Saya cuma guru honorer, berapa sih guru honorer? Bu, tapi cukup. Anak saya nggak bangkrut, istri saya nggak kelaparan, nggak ada bandar saya jual, bu malahan nambah. Sampai lagi sakit, saya sakit nih, ya saya minta doa bonus dari Allah transferan. Lagi sakit terkapar, duit nyampe, makanan nyampe, buah-buahan nyampe, jauh-jauh jamaah saya dari Jati Asih datang ke rumah, cuman bawain susu diabetasol sama bubur Quaker, kemudian apel sama ngasih duit. Jauh-jauh dari Jati Asih datang ke gubuk saya, gubuk lihat saya, cuman bawa makanan. Kalau bukan Allah yang gerakin siapa? Saya makannya beras merah, dibeliin bu beras merah. Allahu Akbar. Pengen beli beras merah mahal bu, seliter 20.000. Disiapin sama Allah, didatengin. Coba, luar biasa enggak? Jadi jangan bilang kita duitnya dari mana, Allah yang nyiapin. Bu, Allah yang nyiapin. Buka Al-Quran surah Thaha ayat 132. Allah yang janji, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Sehingga minta rezeki kepada kalian, saya yang ngasih rezeki itu janji Allah. Didik anak ibu dengan Al-Quran, lihat buktinya, lihat kebahagiaannya. Di baju kagak beli bu, dikasih bahan, jahitnya dibayarin, gratis. Kacamata dibayarin, peci dibayarin, cuma celana dan doang nih. Wah, jam tangan gratis, beneran tuh, sampai semuanya. Ibu ya, maaf, jangan mikir ntar anak kita makan apa, kerja di mana, pasti rezekinya berlimpah. Demikian, ibu ya, yang tanpa kita sampaikan mudah-mudahan banyak manfaat. Bu, 10 menit, namun walaupun singkat, sudah berasa 1 jam. Bu, saya habis ini langsung balik ke sekolah karena masih ada acara sudah anak-anak yang bolos. Ya udah, ya. Jadi dulu ya, kita baca doa, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini zaman serba susah, mudah-mudahan Allah datangin rezeki berlimpah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. اللهم اجعل أولادنا صالحا حافظا للقرآن والسنة والفقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله املأ قلوب أولادنا نورا وحكمة وأهلهم من قبول نعمة وأصلحهم بهم الأمة. اللهم يا الله اصلح لنا في أئمتنا وجماعتنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وفيما رزقتنا باركنا فيه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبور ونعوذ
na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qubur wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih kurang mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz atas tausiah pada hari ini. Selamat datang Ustaz.